Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Lista Mutiasari dalam Dialog Khusus. Dialog Khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu HIV/AIDS dan infeksi menular seksual. Baik, pemirsa, HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit yang perlu diwaspadai. Salah satu langkah antisipasi adalah dengan memahami bagaimana bisa terkena penyakit tersebut, kemudian seperti apa sih gejalanya, dan juga bagaimana cara pencegahannya hingga pengobatan bagi penderita HIV/AIDS dan IMS ini seperti apa sih? Nah, kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber di sini, yaitu ada Dr. Findria SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua adalah Dr. Hajeng Musi SPKK, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Apa kabar, Dr. Hajeng? Baik juga. Baik, Dok, kita membahas mengenai HIV/AIDS dan juga IMS nih, Dok. Saya ke HIV/AIDS dulu. Jadi sebenarnya HIV/AIDS ini penyakit yang seperti apa sih, Dr. Findria? Oke. Terima kasih Mbak Lista. Ya. Ini Mbak, jadi sebenarnya mungkin sering kita mendengar kata-kata HIV/AIDS gitu ya. Cuma kan seringkali kita mungkin mendengarnya dari sumber-sumber yang tidak tepat. Jadi akhirnya timbul hoax-hoax yang membuat kita menjadi khawatir apa sih HIV/AIDS. Nah, HIV sendiri itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana dia adalah virus yang menyerang di tubuh manusia, di mana yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau misalnya sistem kekebalan tubuh kita ibaratnya tentara, itu kalau kita diserang oleh virus yang namanya HIV ini, menyebabkan tentara itu banyak yang berkurang atau mati, sehingga daya tahan tubuh kita jadi semakin lemah. Sedangkan kalau AIDS-nya sendiri, AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi dia itu adalah suatu kumpulan dari gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV tadi. Baik, seperti jadi itu. Penyakit AIDS ini tahapan berikutnya dari HIV begitu, ya. Yang lebih berbahaya dari HIV seperti itu, Dok? Bukan, jadi AIDS-nya sendiri itu adalah kumpulan dari gejala yang disebabkan oleh virus HIV-nya. Jadi awal-awalnya itu memang kalau misalnya kita menderita atau pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan itu belum tentu ada gejala. Tapi kalau sudah mulai banyak gejala, sehingga itu yang dinamakan AIDS. Oh, baik. Gitu. Jadi tahapan berikutnya dari HIV ini adalah AIDS begitu ya. Nah, ini memang mungkin momok bagi masyarakat begitu ya. Kalau mendengar kata HIV/AIDS ini mungkin dia si A menderita HIV/AIDS, wah ini langsung dijauhi. Nah, untuk gejalanya kemudian penularannya nanti kita akan bahas. Saya ke IMS dulu, ke Dr. Hajeng. Kalau IMS adalah infeksi menular seksual, betul ya, Dok? Kalau ini penyakit yang seperti apa, dokter? Kalau IMS sendiri ini adalah kepanjangannya tadi infeksi menular seksual ya. Nah, dari konon ceritanya ini panjang sekali sebenarnya. Kenapa? Jadi namanya IMS, itu adalah IMS ini sendiri merupakan nama yang paling mutakhir, sebutan paling mutakhir, pemutakhiran nama dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu sebenarnya adalah penyakit kelamin. Kemudian yang sangat terkenal pada waktu itu adalah contoh penyakitnya itu gonore atau biasa disebut sebagai kencing nanah, kemudian sifilis pada konon itu waktu itu, dan penyakit yang lainnya yang kurang begitu menonjol. Kemudian berkembangnya waktu karena melibatkan juga penyakit lain menjadi namanya menjadi penyakit menular seksual atau disingkat PMS. Ya. Jadi kemudian berkembangnya ilmu, juga perkembangan peradaban manusia masyarakat yang tadinya PMS, karena ini ada suatu infeksi yang kemudian ternyata tidak hanya dari hubungan seksual saja, itu juga dari yang lainnya, itu berubah namanya menjadi infeksi menular seksual. Pada saat itu kira-kira tahun berubah secara konkret itu tahun 1998. Nah, di sini pada saat namanya masih PMS itu sudah muncul penyakit HIV ini. Ya.
Nah, kenapa HIV ini keterkaitannya dengan HIV/AIDS dengan IMS itu karena salah satu penularannya ada karena hubungan seksual, sehingga dimasukkan di dalam infeksi menular seksual. Jadi HIV/AIDS ini juga termasuk dalam infeksi menular seksual begitu ya? Ya, oh, betul. Baik. Tapi sekarang perkembangannya sangat meluas karena juga disebabkan tidak hanya dari hubungan seksual, sehingga nanti yang terlibat itu adalah organ-organ tubuh yang justru menyeluruh, itu efek dari infeksi ini, sehingga penanganannya lebih bukan di bidang kulit saja, tapi justru sebagian besar ditangani dari ilmu penyakit dalam yang karena kompleksnya serangan yang ditimbulkan. Cuma pemasukan virusnya bisa lewat hubungan seksual sehingga termasuk ya Jadi infeksi menular seksual itu ini nama terkini. Nama terkininya ya, yang dulu-dulu ada penyakit menular seksual, kemudian lain-lainnya itu ya, ada termasuk gonorrea dan juga sifilis itu ya. Baik, kalau gejalanya Dok, kalau infeksi menular seksual ini gejalanya seperti apa sih Dok? Infeksi menular seksual itu kan memang terutama karena efek dari hubungan seksual ya, dampak dari hubungan seksual. Nah ini banyak sekali tergolong beberapa, yaitu yang sesuai menurut penyebabnya. Dari penyebab virus sendiri, termasuk ini HIV/AIDS ini adalah penyebab dari yang virus. Yang dari virus ini ada beberapa penyakit. Salah satunya HIV/AIDS, nanti gejalanya akan diterangkan oleh Dr. Findria. Tapi yang penyebab lain misalnya dari jamur, itu nanti lebih ke arah keluhan berupa keputihan. Kalau seorang awam menyebutnya keputihan atau flor albus. Kemudian yang dari bakteri, itu yang dari pihak perempuan bisa juga seperti tadi keputihan atau flor albus. Kemudian yang dari pihak laki-laki gejalanya itu bisa berupa, kalau sekarang tenar disebut sebagai kencing nanah, atau orang awam menyebutnya raja singa gitu. Kemudian yang bisa muncul di keduanya baik laki perempuan itu seperti contohnya adalah yang dari virus juga, itu adalah kutil kelamin. Nah, kutil kelamin itu nanti munculnya seperti awal itu hanya sekedar jerawat di alat kelamin. Tapi nanti berkembang menjadi hebat, menjadi berat, itu bentuknya seperti kalau orang sini seperti brokoli. Ya, itu sudah parah. Semakin membesar begitu ya. Salah satu contoh. Kemudian yang dari itu tadi yang kencing nanah dari bakteri, yang virus itu kutil sama HIV/AIDS, yang jamur itu berupa keputihan, itu masing-masing golongan dari termasuk grupnya infeksi menular seksual. Baik, jadi penyebabnya bisa dari banyak faktor. Ya, gitu jadi ya, tergantung gejalanya, tergantung penyebabnya itu. Oh, baik. Kemudian kalau HIV/AIDS ini penyebabnya apa sih Dok sebenarnya HIV/AIDS? Apakah memang dari hubungan seksual yang tidak sehat atau seperti apa? Cara penularannya. Nah, salah satunya yang tadi diterangkan Dr. Hajeng itu adalah melalui hubungan seksual. Jadi melalui cairan mani atau cairan vagina, tapi harus ada hubungan seksual di situ. Kemudian yang tidak sehat maksudnya, ya. Kemudian yang kedua itu bisa melalui darah. Darah itu contohnya misalnya pada orang-orang yang memakai napsa atau narkotika yang alat suntik. Biasanya ada beberapa yang mungkin bergantian memakai alat suntik dari satu orang ke yang lainnya, itu bisa menyebabkan penularan. Jadi kalau misalnya ternyata yang salah satu ada yang HIV-nya positif, jadi kalau misalnya dipakai teman-temannya yang lain itu bisa menularkan. Kemudian yang ketiga itu dari dari ibu ke anak. Dari ibu ke anak ya, itu bisa. Dari proses persalinan itu bisa. Makanya kalau sekarang kita ada program untuk pemeriksaan HIV pada ibu-ibu hamil, ya. Betul. Soalnya kita mencegah terjadinya resiko penularan. Kadang-kadang HIV atau orang yang menderita sakit HIV itu tidak tanpa gejala, jadi seperti orang yang sehat gitu. Jadi kita tidak bisa hanya melihat
oh si A ini sakit ini HIV, si B tidak, itu tidak bisa. Karena kalau awal-awal memang tanpa gejala, seperti orang normal, seperti itu. Jadi ada 3 cara Mbak, jadi satu yang tadi melalui seksual, kemudian darah itu tadi yang dari alat suntik, bisa juga melalui alat cukur. Oh, alat cukur juga ya, bisa, Dok, bisa. ya? Jadi misalnya bapak-bapak atau remaja putra yang misalnya potong rambut di tukang potong, kemudian minta dikerok jenggot seperti itu. Nah, kadang-kadang ada tukang cukur yang tidak mengganti siletnya, alat cukurnya. Jadi waktu kerik itu bisa menularkan. Seandainya misalnya ada yang terkena virus HIV, kemudian dipakai sama yang lainnya, itu bisa menularkan. Oh, bahaya juga ya, bahaya, Dok, ya, makanya hati-hati. Harus aware ini benar-benar. Iya, jadi memang harus sebisa mungkin kalau misalnya para bapak-bapak atau remaja putra misalnya cukur di tempat yang umum gitu, sebaiknya bawa sendiri alat cukur untuk ininya, keroknya, atau paling aman yang kerok sendiri di rumah gitu. Baik. Terus yang ketiga itu tadi bisa melalui persalinan dari ibu ke anak, bisa juga melalui ASI, Mbak. Jadi makanya kalau misalnya didapatkan ibu dengan HIV yang positif, itu sebaiknya disarankan tidak menyusui bayinya. Oh, baik. Seperti itu. Baik. Kalau untuk mengetahui seseorang begitu ya terjangkit HIV itu memang harus melakukan tes ya, Dok, ya? Iya, betul. Jadi tidak bisa kita hanya mengetahui dari yang saya bilang hanya melihat seperti kalau orang batuk flu, oh di batuk flu gini bisa. Karena langsung terlihat ya, ya, bisa terlihat. ya. Misalnya kalau misalnya untuk yang sakit yang lain mungkin ada panas, misalnya demam berat, ada panas. Kalau HIV tidak bisa karena awal-awal itu ya tidak ada gejala sama sekali. Jadi kalau pada orang-orang yang merasa berperilaku atau beresiko dengan perilakunya, dengan dia menyadari itu, sebaiknya memang harus tes. Kecuali pada kondisi misalnya ibu hamil memang harus wajib itu. Sekarang program. Jadi ada programnya ada untuk program HIV, untuk ya? pemeriksaan Betul. HIV pada ibu hamil. Betul sekali. Tapi kalau orang-orang kemudian bertanya gitu, Dok, kan tadi dari hubungan seksual secara langsung, kemudian darah, jarum suntik begitu ya. Kalau misalnya bergantian alat makan karena air liur, itu iya atau tidak, Dok? Oh, ya betul. Terima kasih, Mbak. Ini bagus. Jadi orang-orang itu selalu berpikiran diskriminasi pada orang-orang yang dengan dikucilkan, betul, gitu ya? dikucilkan karena misalnya ada orang yang kita tahu misalnya ada sudah menderita HIV, begitu lewat langsung kita menyingkir atau pergi karena khawatir menular. Padahal penularan itu hanya dengan 3 cara itu. Baik kalau misalnya dengan air liur, terus bergantian alat makan, itu tidak menularkan. Misalnya berpegangan tangan, atau misalnya kita berenang pada lokasi yang sama, atau toilet yang sama, itu tidak menularkan. Jadi jangan langsung bilang, wah ini toiletnya maaf sudah dipakai orang yang sudah sakit HIV, kemudian saya nggak mau pakai karena nanti takut menular. Tidak melalui seperti itu. Baik, jadi ini informasi juga nih kepada masyarakat ya, ini sangat penting begitu ya. Nah, kalau Dokter Hajeng, kalau IMS begitu ya, apakah terlihat gejalanya? Kalau tadi HIV kan tidak terlihat gejalanya nih, kalau IMS seperti apa, Dok? IMS ada 2, ada yang terlihat juga ada yang tidak. Yang terlihat contohnya tadi yang saya sampaikan, seperti yang wujudnya keputihan, kemudian kutil yang seperti jerawat tadi, itu yang tampak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu contohnya pada selain HIV ya, itu pada sifilis, itu enggak kelihatan karena juga harus dibantu pemeriksaan lab darah pada yang stadium awal. Stadium awal. Kemudian pada penderita misalnya yang perempuan itu tidak kelihatan sekali, istilahnya adalah asimptomatis, jadi tidak bergejala, tapi dia membawa penyakit. Makanya kenapa setelah ini untuk para perilaku yang menyimpang ya, perilaku seksual penting, saya berhubungan dengan misalnya dengan Mbak Listi cantik, tidak ada keluhan apa-apa, tapi kenapa saya sebagai laki-lakinya ketularan ini? Ternyata dilacak-lacak, ternyata sumbernya adalah dari Mbak Listi, karena itu adalah penyakit yang tidak tampak. Mbak Listinya punya penyakit tidak bergejala yang disebut sebagai asimptomatis. Jadi tidak selalu penyakit IMS itu menunjukkan gejala. Sehingga kenapa ini perlu diwaspadai untuk selalu menekankan kepada masyarakat itu untuk
masalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang baik. berisiko tinggi. Oke. Menular atau tidak dok ini penyakit infeksi menular seksual? Namanya menular, begitu Menular, ya? ya. Cara penularannya seperti apa? Kalau tadi HIV kan lewat darah, kemudian jarum suntik tadi, kemudian untuk hubungan seksual juga. Kalau IMS apakah juga melakukan hubungan seksual atau lainnya cara penularannya dok? Kalau Tapi jangan ya. dijawab dulu dok. Kita harus jeda dulu dok. Ya, Ya, baik. Pemirsa kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus. Sesaat lagi kami masih akan segera kembali.